Hayyikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, mitra muslim dimanapun berada, sebelum saya banyak cerita atau membawa beberapa renungan-renungan perjalanan saya ke Gaza di Palestina, saya pikir ada satu hal yang perlu kita dudukkan bersama sehingga nanti kita memahami tentang Palestina ini secara utuh. Pertanyaannya singkat, kenapa Palestina ini perlu kita bahas? Padahal kalau kita berbicara masalah korban kemanusiaan seperti ini, bukan hanya di Palestina, di Rohingya, antum lihat bagaimana saudara-saudara kita muslim saat ini sedang dibantai, dibunuh oleh orang-orang Hindu atau orang-orang Majusi. Kita juga lihat saudara kita muslim di Patani, di Thailand, bagaimana saudara kita saat ini juga dibantai, dibunuh oleh orang-orang Buddha. Kita juga lihat bagaimana saudara kita sesama muslim rumpun Melayu dengan kita pula, sampai saat ini mereka juga berjuang mempertahankan eksistensi daerahnya di Mindanao. Mereka saat ini juga dibantai, dibunuh oleh orang-orang Nasrani Filipina. Kita juga lihat apa yang terjadi di Irak, di Afghanistan, dengan musuh kita bersama ini Amerika, yang di belakangnya juga al-Yahud. Semua terjadi, ini masalah kemanusiaan. Tapi kenapa ketika kita berbicara masalah Palestina, ini satu pembahasan, satu kajian yang tidak pernah kita bosan dan bergetar hati kita. Beda di saat kita kemudian membahas masalah Rohingya. Alhamdulillah saya pun juga terlibat untuk kemudian pengumpulan dana, mendoakan bersama dengan doa-doa kunut kita yang terjadi pada saudara kita juga di Afghanistan, di Irak, saat ini juga di Syria dan lain sebagainya. Semua kita punya perhatian. Tapi kenapa ketika berbicara masalah Palestina ada getaran tersendiri bagi kita? Subhanallah, ini Pak, Ibu, Allahu Akbar, Palestina memang sesuatu yang istimewa. Di Palestina pertama ada kiblat kita pertama di situ. Ingat, sebelum kita salat menghadap Ka'bah, itu kita telah diperintah oleh Allah salatnya menghadap ke Al-Aqsa. Luar biasa ini. Ini sebuah rentetan sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Al-Aqsa yang ada di Palestina bagian dari kita kaum muslimin. Jadi sebenarnya kita tidak hanya berbicara masalah aspek kemanusiaan saja, tapi di saat kita berbicara Palestina masih ada nuansa-nuansa ideologi bagi kita, nuansa keagamaan bagi kita, merasa tersakiti kita di saat kemudian saudara-saudara kita, apalagi secara teritorial yang dimiliki oleh masyarakat Palestina diambil begitu saja oleh Israel laknatullah alaih. Kita semua pada sedih, kita semua pada mengangkat tangan kita dan mendoakan dan tidak pernah bosan-bosan. Kita sudah berapa tahun setiap Ramadan tidak pernah lepas mendoakan saudara kita di Palestina. Sejak Ustadz Mubarak di sini jadi imam Qiyamul Lail, saya masih ingat betul. Kita semua pada menangis, teringat bagaimana perjuangan mereka, dan ini akan terjadi ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, yang kedua,
kenapa perlu kita membahas masalah Palestina ini? Dan ini pula yang mendorong saya. Terus terang saja, ikhwatal iman, ada banyak pertanyaan kepada kita. Saya pribadi, itu apa sih Ustaz? Ustaz berangkat jauh-jauh ke sana, membawa dana umat dari Jawa Timur ini khususnya. Bahkan dana yang saya kumpulkan Pak bukan hanya dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Sumatera, tidak tahu bagaimana mereka ngirimnya itu. Bahkan dari Belanda. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa antum ahlul iman. Betapa antum semua masih peduli dengan saudara-saudara antum semua gitu. Buat apa? Sementara di hadapan kita, di bangsa ini sendiri masih banyak masalah. Banyak orang miskin katanya jemaah sekalian. Banyak perlu orang yang kita bantu, kita perhatikan. Kenapa jauh-jauh ke sana? Saya katakan, ini bukan hanya nuansa kemanusiaan saja. Tapi di sini ada nuansa-nuansa ideologis, nuansa-nuansa keagamaan bagi kita. Yang haram bagi kita, ma'asyal muslimin, kalau kemudian kita ini, kalau kemudian kita ini melupakannya, kalau kemudian kita ini tidak mau memperhatikannya, walaupun saya berkali-kali menyampaikan di mana-mana, kita ini memikirkan Palestina atau tidak memikirkan Palestina, Palestina tetap akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kita ini membantu Palestina atau tidak membantu Palestina, Palestina ini tetap akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Coba lihat Pak. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lanjutkan ayat itu. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu akbar. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dua masjid Pak disebut sekaligus oleh Allah dalam satu ayat. Yang berjalan dari satu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula, di mana Allah akan memberikan keberkahan di Al-Aqsa dan di sekitar Al-Aqsa. Ini menarik untuk kita renungi Pak. Ternyata kata-kata barokah ini diulang-ulang terus-menerus oleh Allah dalam Al-Quran 5 kali, ma'asyil muslimin. Semuanya terkait dengan Baitul Maqdis, Ardul Mubarakah ini. Makanya sampai secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak boleh ngoyo, bepergian jauh, meluangkan waktunya, menghabiskan uangnya dan dananya banyak-banyak kecuali pada 3 tempat saja. Apa 3 tempat itu? Masjidil Haram, wa masjidi hadza. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa masjidil Aqsa. 3 serangkai ini tidak bisa dipisahkan. Milik kita semua kaum muslimin, ikhwatal iman. Makanya saya saudara ketika menginjakkan kaki pertama berjumpa dengan Perdana Menteri Ismail Haniyah hafizahullah wa yar'ah wa yahfazuh. Ikhwatal iman, coba lihat sambutannya Pak. Begitu saya mendengar kata-kata pertama, tidak bisa hilang di benak saya itu. Ahlan wa sahlan fi ardikum. Selamat datang di bumi antum ini. Hadza laysa arduna fahasb. Ini bukan bumi kita saja. Bukan bumi kami, bukan negeri kami, tapi negeri antum semua. Tapi walana fakhr, kami punya kebanggaan. Allah telah menakdirkan kami lahir di sini dan berada di garda terdepan untuk berhadapan langsung dengan al-Yahud ini laknatullah alaih. Ikhwatal iman, ini bahasa pembuka Pak. Jadi dia merasa bahwa ini bumi bukan tanggung jawab saya pribadi, kita baru kawai, tapi tanggung jawab antum semua. Milik kita semua. Dan yang kita takuti ikhwatal iman, kalau sampai ini tidak kita jaga, dan ini sudah terjadi ma'asyil muslimin. Sudah terjadi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kita ini enggak punya wibawa di mata dunia internasional. Di saat rusak warga Palestina, penduduk Palestina itu punya pengaruh kepada warga seluruh dunia ini umat Islam.
Ini bukan bahasa saya, tapi ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza fasada ahlus Syam la khaira fikum. Kalau sudah penduduk ahli Syam ini rusak, tidak ada kebaikan bagi kalian semuanya. Saudara, ini Pak difahami betul sama orang-orang Yahud. Dipecah-pecah kekuatan kaum muslimin, dan secara khusus yang menjadi prioritas, kenapa Yahudi Pak tidak ngapling Saudi padahal banyak minyaknya di situ? Kenapa Yahudi tidak ngapling pada waktu itu, atau di Suriah, atau di Libanonnya, atau di Yordannya? Apalagi Yaman terlalu jauh, ma'asyal muslimin. Negara-negara yang kaya gitu. Kok yang diambil Palestina? Mereka faham betul Pak, kalau penduduk ini rusak, rusak semua, dan dirusak memang, ma'asyal muslimin. Bang, coba lihat bagaimana gambaran peta Palestina. Ikhwatal iman, kalau antum lihat ini, kalau antum lihat gambar biru ini awal-awal di saat umat Islam sangat jaya. Titik-titik putih itu, ma'asyal muslimin, yang putih-putih kecil seperti ini, itu adalah peta kekuatan orang-orang Yahudi, warga Yahudi, sangat minoritas. Tentu itu adalah Yahudi Arabnya. Tidak tahu kenapa ketika Eropa ini banyak masalah, dan masalah itu sumbernya dari bangsa Yahudi, tidak kuat mereka, ma'asyal muslimin. Ini orang-orang Yahudi, Inggrisnya, Perancisnya, Belandanya, Jermannya, semuanya, Italinya sepakat harus diberikan ladang khusus, tempat khusus, negeri khusus, daerah khusus. Disepakati pada waktu itu 3 tempat, ma'asyal muslimin. Yang pertama Argentina, yang kedua itu adalah Afrika Selatan, ya, dan yang terakhir Palestina. Mereka ngambil Palestina. Kenapa ya jemaah sekalian? Ini sejarah, insyaallah kita semua sebagian tahu, tapi di balik semua itu mereka faham betul. Kalau kita sudah mampu merusak penduduk Palestina ini, akan rusak pula sekitar masyarakat dunia Islam yang ada. Hancur Pak. Sampai lihat bagaimana kondisi Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, ya, terkecuali Saudinya Pak dalam tanda petik. Mesirnya hancur, Yordannya, Syrianya, apalagi Libanonnya, na'udzubillah, hancur semua. Dan ini Pak, oleh saudara-saudara kita di Gaza difahami betul. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan eksistensi kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allahu Akbar. Subhanallah, saya menginjakkan kaki ke sana, mendapatkan sebuah fenomena. Mohon maaf ma'asyar muslimin, saya pernah ke Mesir Pak. 3 kali saya ke Mesir. Saya juga pernah ke Yaman, ke San'a, ke Hadramut. Apalagi di Saudi, memang saya hidup di situ, ma'asyar muslimin. Saya tidak mendapatkan fenomena tipikal masyarakat yang komitmennya kepada agama ini dibandingkan apa yang kita dapatkan di Gaza ini. Subhanallah. Ternyata ini, ma'asyar muslimin, bukan bahasa saya. Ada hadisnya Pak yang menguatkan semua itu. Coba simak bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatum min ummati 'ala ad-dini zahirin. Li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum. Qalu ya Rasulullah wa ainahum qala bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ma'asyiral muslimin, silakan diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, At-Tabarani, dan disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Muncul hadis ini, Mas. Cuma banyak di antara kita tidak mengupasnya. Jadi kalau ada orang di antara kita, buat apa kita ngurus Palestina? Ini saya pikir Pak jawaban tuntas bagi kita. Akan dimunculkan di situ oleh Rasulullah, kata Rasulullah, akan muncul satu kaum, satu umat nanti. Kelompok dari umatku di mana mereka terhadap nilai-nilai agama sangat eksis. Allahu Akbar. Bagaimana bentuk eksisnya ini, ma'asyar muslimin? Pertama saya menginjakkan kaki, ma'asyar muslimin, dari kelihatan Pak, dari aura penyambutan mereka, saudara-saudara sekalian. Subhanallah. Komitmen agamanya. Yang nyambut kita juga ada 2 akhwat.
Yang satu namanya Ummu Nuha, yang satu namanya Nuha, yang satu namanya Azzah. Kalau Nuha ini dia sudah punya anak 10 ma'asyiral muslimin. Tapi 10-10-nya sudah hafal Quran. Ya, ada satu saja anak terakhirnya yang namanya Tasnim itu. Dia bawa 3 anaknya, Musa, Rana, dan Tasnim. Dia Pak yang menghibur kita di perjalanan selama 3 hari itu. Yang satu Azzah ini belum punya anak tapi sudah bersuami. Ikhwatal iman, coba lihat adab berkomunikasi dengan kami, ya, adab berkomunikasi dengan sesama Palestina terasa sekali. Dan selama perjalanan ma'asyiral muslimin saya tidak menemukan fenomena di lapangan bagaimana laki perempuan bisa duduk berduaan. Saya tidak menemukan fenomena itu. Wallahu a'lam bagaimana kalau di West Banknya Pak ya, di mana ini di tepi baratnya ini, yang kalau sampean masuk harus lewat Israel ini, saya kurang tahu. Tapi di Gaza ini seakan-akan ini bahasa Nabi ditujukan kepada mereka, jemaah sekalian gitu. Ala dini zahirin, terhadap nilai-nilai agama mereka eksis utuh. Saya melihat ma'asyiral muslimin bagaimana bentuk utuhnya itu, ukuran utuh orang berpegang pada agama ini sholat Pak. Dan sholat itu ukurannya di mana? Di masjid. Dan masjid itu saya tidak melihat duhur Pak, tidak melihat asar, tidak melihat maghrib, tidak melihat isya. Ukurannya apa? Subuh. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, saya datang hari Kamis, ini sekaligus masuk Pak, saya cerita tentang iyahat yang muncul di lapangan. Saya masuk hari Kamis siang, kemudian langsung kita ke gedung DPR-nya mereka yang sudah hancur, dibangun kembali dengan penuh kesederhanaan, kemudian ketemu pula dengan Perdana Menteri Ismail Haniyah di situ. Setelah itu karena kecapean ngelihat di lapangan gedung-gedung yang runtuh dan lain sebagainya, nanti kita bisa lihat di situ. Istirahat kita, insyaallah setelah ini capek kita istirahat ma'asyiral muslimin. Kecapean semua, jam 8:30 kita 8:30 tidur gitu. Alarm Pak biasa kita, alarm saya 3:30 saya hidupkan. Karena kita subuh di sini 3:30 lebih. Tiba-tiba bunyi alarm Pak. Lupa nggak saya set dengan waktu sana gitu. Karena kecapean saya matikan alarm itu jemaah sekalian gitu. Aslinya muncul Pak gitu ya. Sifat aslinya muncul, dimatikan sedikit. Tidur lagi. Tiba-tiba bangun Pak jam 5. Kita bangun kaget semuanya. Dibangunkan sama saya gitu. Ikhwah ya akhi, bangun kita subuh terlambat ini. Terlambat kita subuh ini. Kita wudu, subhanallah, begitu selesai wudu Pak, baru azan. Alhamdulillah, ternyata subuhnya di sana jam 5:05. Sekarang lebih mundur lagi ma'asyiral muslimin karena musim dingin. Semakin dingin nanti 5:30 nanti jemaah sekalian. Alhamdulillah nggak terlambat kita. Kita ke masjid, ternyata masjid ma'asyiral muslimin separuh masjid sudah penuh, saudara sekalian. Ini ukuran, Pak. Ukuran kualitas di mana umat ini akan dijaga. Gaza, balik lagi ke gambar tadi nak. Gaza yang begitu kecil, coba lihat Pak, gambar nomor 3 sebelah kanan ini ma'asyiral muslimin. Kecil seperti itu, tidak nyampe 2% dari keseluruhan teritorial Palestina. Kenapa Israel tidak mampu mencaplok itu ma'asyiral muslimin? Kenapa? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kecil sekali. Sampai saya berikan anekdot Pak kepada mereka, orang-orang Gaza ini. Ya akhi, antum ini sebenarnya Israel, tidak perlu capek-capek. Kalau orang-orang Israel semuanya datang bareng-bareng kemudian numpluk di Gaza, kemudian kencing bareng-bareng, antum tenggelam sebenarnya ini. Begitu kecilnya Pak, tapi tidak mampu mengalahkan sampai sekarang puluhan tahun ma'asyiral muslimin. Apa rahasianya? Pertama Pak, mereka komitmen dengan salat tepat waktu, wabil khusus subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam zimmahnya Allah, dalam pengawasan Allah, dalam pemeliharaan Allah terjadi pada masyarakat sana ma'asyiral muslimin. Satu. Yang kedua apa jamaah sekalian? Kenapa mereka kok bisa bertahan seperti itu? Ta'amuluhum ma'al Qur'an. Interaksi mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak, kita punya geria Al-Quran ya. Ada Ummi,
ada qiraati, ada tilawati. Ini tinggal kita memakmurkan. Dan saya Pak Arif, ini ada Pak Arif di sini. Dan saya juga ingin mengatakan kepada lembaga-lembaga sekolah yang ada, baik di Al-Hikmah, di Al-Falah, wallahi akhi, Quran jadikan prioritas utama dalam kurikulum pendidikan kita. Kalau kita ingin aman negeri ini, ingin aman lingkungan ini, kalau orang sudah hidup bersama Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustadz Ismail Hania unlimited Pak dalam masalah ini. Di situ ada namanya Darul Qur'ani was Sunnah yang dipimpin oleh Ustadz Syekh Abdurrahman Al-Jamal. Dr. Abdurrahman Al-Jamal ini hafid jemaah sekalian luar biasa. Beliau ini Pak, dulu sebelum ada gerakan intifadah ma'asyar muslimin, itu orang-orang Palestina, orang-orang Gaza ketika masuk musim panas, mereka ke Mesir. Kemudian bikin kemah di pinggir-pinggir jurusan Suez, mereka di pinggir sungai seperti itu. Sekarang ketika ada begini difahami oleh Syekh ini. Ada gerakan Quran di mana-mana. Dan ini Pak ada daurah musim panas namanya 2 bulan. Baik anak kecil, dewasa, orang remaja, orang tua, sampai kakek-kakek dan nenek ikut dalam program ini. Yang tidak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Semuanya dibiayai oleh pemerintah. Yang bisa baca Quran belajar tahsinnya, yang sudah tahsin tahfidz. Terus begitu jamaah sekalian. Yang menarik dalam daurah 2 bulan ini, manakala di antara mereka ini sudah punya modal hafal Quran 2 sampai 5 juz, dijamin 2 bulan bisa hafal Quran 30 juz. Dan ini setiap tahun menelurkan alumni 10.000 hufad jamaah sekalian gitu. Ya gimana Israel enggak akan gemetar ma'asyiral muslimin? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir hijaban mastura. Apabila engkau ya Muhammad dan seluruh sahabatmu itu membaca Al-Qur'an, aku jadikan antara kalian dengan orang-orang yang tidak beriman pada hari kemudian itu. Dalam bab ini Israel ada hijab Pak, benteng Pak. Makanya wajar Pak kalau kemudian banyak, kenapa hudnah ini apa hudnah jemaah? Genjatan senjata ini bukan muncul dari masyarakat Gaza, bukan muncul dari Syekh Ismail Hania, bukan Pak. Bukan dari Gazanya maksudnya, tapi Israel yang minta harus ada genjatan senjata. Kenapa? Karamah minallah muncul ma'asyal muslimin. Saya dengan ceritanya langsung ini saudara sekalian. Itu sekat Pak yang terbangkan dari Israel kemana? Ke Gaza ini saudara sekalian, ada yang meledak dan saya jadi saksi. Gedung Departemen Dalam Negerinya hancur, kantor polisinya hancur, ma'had Quran juga sebagian hancur, pertaniannya juga hancur. Ada berapa belasan maksim muslim yang saya lihat itu. Dan ada pula yang kemudian tidak kena gedung, tidak kena apa, kena lapangan Pak. Tapi begitu kena lapangan Pak, lebarnya kayak gubah ini masyarakat muslimin, lebih besar lagi dan dalamnya 18 meter ke bawah gitu. Apalagi gedung hancur langsung jamaah sekalian gitu. Tapi ada beberapa sekat yang tidak meledak Pak. Dan konon katanya itu belasan masyarakat muslimin. Disimpan Pak sama Hamas. Disimpan sama mujahidin, dibiarkan Pak, dirawat lagi, ditata lagi. Sebagian Pak satu diterbangkan sampai tembus ke Israel jamaah sekalian. Dari senjata mereka sendiri yang tidak meledak di sana. Sadaqallahul azim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ini Pak, ini sudah sunnatullah. Antum salatnya tidak pernah lepas, jaga betul. Ini menjadi fenomena di sebuah masyarakat. Kemudian antum akrab dengan Al-Quran, antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Israel faham Pak, baru satu saja seharusnya itu sekat jemaah sekalian. Itulah jaraknya paling 5 atau 10 kilo, bukan sekat apa namanya jemaah sekalian, saya lupa itu. Itu kayak ikan paus Pak. Hah? Kayak rudal. Besi tebalnya segini besinya, itu bundar begini tapi panjang jemaah sekalian. Ini kalau meledak hancur semua besi itu. Dan satu gedung bisa hancur semuanya. Ini kalau kena satu fondasinya hancur. Ikhwatal iman, coba lihat. Dibikin macet oleh Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Apa rahasianya? Sekali lagi quwwatul ittisal ma Allah, kekuatan komunikasi kita dengan Allah. Salat tepat waktu di masjid.
kemudian akrab dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini jemaah sekalian fenomena Pak. Allahu Akbar. Saya dibawa oleh Ibu Nuha ini menemui 12 keluarga miskin keliling, ma'asyar muslimin. Keliling Pak. 12 keluarga muslim, padahal masih banyak lagi, tapi ini yang paling miskin. Saya minta tolong tunjukkan, saya ingin ketemu dengan mereka itu. Subhanallah, ikhwatal iman, tidak ada satupun di antara mereka ini Pak, nampak wajah mereka wajah lesu, wajah tertekan, wajah kayak ada stres sama sekali. Mohon maaf ya, anak lihat wajah-wajah antum ini masih wajah-wajah stres sedikit gitu. Wajah-wajah tertekan seakan-akan ini. Apakah masalah syukur, masalah apa saya kurang tahu juga. Tapi mereka wajahnya Pak, wajah-wajah kayak full gizi, kayak padat gizi. Parlente, bajunya juga rapi, jasnya juga tertata rapi dengan dasinya. Kalau ngomong juga dengan bahasa-bahasa yang sangat fusha gitu. Tak pikir ini karena mungkin atau protokolnya dari Perdana Menteri. Saya turun ke lapangan, ibu-ibunya di lapangan juga begitu. Termasuk 12 keluarga yang saya kunjungi, semuanya tegar. Rumah mereka hancur Pak. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, macam-macam fenomenanya, ujiannya. Cuma satu Pak yang menangis. Nanti ada gambarnya di sini ma'asyarul muslimin. Siapa yang menangis? Seorang ibu Pak. Ibu ini rupanya keluarganya ada tiga keluarganya yang meninggal dunia. Suaminya sendiri, anak laki-lakinya yang sudah hafal Quran, kemudian yang terakhir namanya ada anak perempuan namanya Tasnim juga, jamaah sekalian gitu. Saya bilang, menangis ibu ini di hadapan kita, kemudian keluar air matanya jamaah sekalian sama saudara laki-lakinya. Saya tanya, Ummah, leis tabkin? Kenapa? Anda ini menangis kenapa? Kenapa menangis? Saya bilang gitu. Wallahi akhi, ana abki, saya menangis ini bukan karena suami saya dipanggil oleh Allah. Saya yakin mereka menunggu saya di surga itu. Bukan karena anak saya yang laki-laki ini diambil oleh Allah. Saya yakin mereka semua di surga. Cuma saya ya akhil karim punya angan-angan, kata dia. Ya Allah, jangan matikan saya kecuali saya mampu menuntaskan semua anak saya hafal Quran. Dan ternyata anak saya yang terakhir baru umur 12 tahun dan hafalannya juga 12 juz, sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh ya apa, Pak? Semangatnya seperti itu. Dan ini fenomena. Ini Ibu Nuha yang mendampingi saya di jalan jamaah sekalian sampai mengatakan, hakadha ya Muhammad nurabbi abna'ana, beginilah kami mendidik anak-anak kami gitu. Waktunya nasyid, waktunya baca Quran, waktunya menghibur kita. Tidak dijilbabi, Pak. Karena dua anak perempuan yang terakhir ini 9 dan 10, dia masih belum balighah, belum haid. Pakai baju dingin, di sininya ada bulu-bulunya jamaah sekalian, rambutnya terurai rapi. Nanti ada gambarnya di sini juga. Kemudian celananya juga jin, kemudian sepatunya agak panjang jamaah sekalian gitu. Gemes kita jamaah sekalian. Kemudian Rana, kata dia, ayo bahagiakan tamu-tamu kita ini. Nasyid, Pak. Ada nasyidnya di sini, Bang. Itu ya Allah, nasyidnya menggemaskan ma'asyarul muslimin gitu. Dan hafal, dan di perjalanan juga ente tanyakan pada anak saya ini hafalnya sampai juz sekian, ditanyakan ayat berapa saja, tanyakan, lancar Pak. Jadi saya katakan ikhwatul iman, inilah Pak rahasia kenapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ditegarkan ala dini zahirin wa ala aduwihim qahirin, terhadap musuhnya mereka tegar. Tidak ada wajah-wajah, kayak saya katakan itu wajah perlu dikasihani, wajah mau curhat, sama sekali. Sampai nanti ada anak muda yang kedua kakinya ini Pak jamaah sekalian putus karena perang kemarin namanya perang Hijratus Sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dinamakan perang kemarin namanya perang Hijratus Sijil. Kalau yang 3 tahun yang lalu yang saya kesana tidak bisa masuk, itu namanya perang Al-Furqan. Apa jemaah terjadi jemaah sekalian? Ini kena. Saya kesana Pak senyum. Ternyata setelah saya lirik Pak, Qur'annya itu di tempat tidurnya sebelah kanannya jemaah sekalian gitu. Nggak menangis, nggak apa. Kenapa? Tetangga kanan kirinya itu Pak ada poster-poster gitu. Kenapa? Kaki fulan sudah menunggunya di surga gitu. Sehingga orang Pak memotivasi dia gitu. Dia tidak merasa cacat. Makanya saya ketika dikomentari oleh ibunya anak-anak, sakno ya orang Palestina kok kondisinya perang sampai hari kiamat begini. Yang sakno itu kita Pak. Yang kasihan itu kita. Kalau mereka Pak tidak ada perasaan dikasih ini. Kenapa? Kalau saya mati jelas ketemu Allah Subhanahu wa taala gitu.
Dan ini semuanya punya semangat seperti itu. Rumahnya Syekh Ismail Hania ini, ma'asyar muslimin, di perkampungan Pak. Kayak perkampungan ini, jemaah kampungnya orang-orang kita ini, saudara-saudara kita. Apa namanya Pak? Pegirian masuk ke dalam, kecil-kecil. Allahu Akbar. Alhamdulillah Syekh. Barakallahu fikum. Ini guru saya Pak ternyata. Fadlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah itu. Allah. Allah Syekh. Kalau sampean ingat Ustadz Rafiq Munawwar, ingat Ustadz Agung, ingat Ustadz Muzaffar, beliau murabbi kita, beliau mendidik kita selama ini sampai kita memahami dakwah secara utuh seperti ini. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Min bab hadza ya Syekhna. Barakallahu fikum. Saudara sekalian rahimakumullah. Ini coba lihat. Putus itu dibanggakan Pak sama tetangga kanan kirinya. Makanya jangan kaget banyak orang meninggal dunia syahid di situ Pak. Foto-foto mereka ditempel Pak. Bukan apa? Dimotivasi supaya jandanya tidak merasa kerdil. Anda harus bangga. Suami Anda syahid, meninggalnya bukan sampai di tangan Yahudi, musuh kita bersama. Itu mereka ma'asyar muslimin. Subhanallah. Saudara sekalian rahimakumullah, la yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan bisa disesatkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Itulah mereka-mereka yang ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis ini ma'asyar muslimin? Aina Baitul Maqdis? Di mana Baitul Maqdis? Palestina, Pak. Aknaf Baitul Maqdis, ya paling dekat ya Gaza ini ma'asyar muslimin. Dan fenomena ini saya mendapatkan di situ secara utuh, persis sebagaimana gambaran Rasul. Sampai sebagian orang mengatakan Taifah Mansura yang digambarkan Nabi seakan-akan ada pada ahlu Gaza saat ini, saudara sekalian. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gaza ini, penduduk Palestina ini, lanjut Saleh, miqyas akhlaqil ummah, ukuran kualitas akhlak umat itu ada pada mereka, saudara sekalian. Makanya kata Rasulullah, idza fasada ahli Syam la fala khaira fikum, kata Nabi. Kalau sudah rusak penduduk Syam itu, penduduk Palestina itu, maka enggak ada kebaikan bagi kalian semua. Akan rusak semuanya, Pak. InsyaAllah Pak, ikhwah kita di Gaza ingin menunjukkan ala dini zahirin, ala aduwihim qahirin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kata Rasulullah, wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saa'ah, sampai hari kiamat loh Pak, seperti itu. Subhanallah. Ya wajar Pak, ya hadisnya sudah cukup jelas. Gambaran Rasulullah cukup jelas, maka mereka sedikit pun tidak merasa takut dengan musuh-musuh ini. Oke. Sudah adzan ya, akhi? Belum ya? Iya. Belum 2 menit lagi kalau 59 ini ya, akhi. Itu enggak cocok jamnya itu kayaknya. Kurang 3 menit ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, yang kedua, memang ahli Syam ini dikenal merupakan ukuran akhlak seseorang, Pak. Saya bicara akhlak orang Palestina, 2 ukurannya Pak. Pertama yang saya katakan tadi itu masalah apa? Masalah moral, pergaulan laki perempuan. Yang kedua Pak, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri masalah kejujuran. Masalah kejujuran. Oke, ini kayaknya saya tidak bisa berpanjang-panjang ya. Beliau harus juga menyampaikan bagaimana potret kejujuran. Begini, di saat saya terakhir mau pulang jamaah sekalian, saya sisakan uang saya $3.000 Pak di kantong saya. Karena tak pikir kita ini telah diservis oleh mereka, disiapkan mobil, makan bersama mereka dan lain sebagainya. Saya khawatir terakhir nanti takut ada totalan Pak. Ternyata setelah saya tertanyakan terakhir, tuntas semua Pak. Antum duyufuna, antum semua tamu kami di sini. Ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini uang ada 3.000. Saya sudah sepakat dengan teman-teman, ya akhi, bagaimana kalau uang 3.000 ini kita berikan kepada masing-masing guide kita yang 3 orang ini gitu. Mereka layak 3 hari melayani kita, menservis kita, menjadi guide kita. Saya panggil Pak ketua guide-nya ini, namanya Ahmad. Syekh Ahmad, saya bilang, ladaina
baqaya minal mabaligh. Kita ini masih ada sisa dari apa? Dari uang kita. Loh, terus kenapa ini? $3.000 ya, akhi. Terus kenapa? Kita sepakat ini ana berikan buat antum, hadiah buat antum gitu. Apa yang terjadi jamaah sekalian, Pak? Muntap, Pak. Apa muntap ini? Marah, Pak. Wajahnya berubah jamaah sekalian gitu. Ya akhi, jangan kotori kami dengan bab-bab seperti itu. Jangan kotori keikhlasan kami dengan bab-bab seperti itu. Kami sudah digaji oleh pemerintah. Allahu Akbar. Lemes saya, akhi gitu. Ya kalau begitu saya bilang, terserah antum dah, antum berikan pada siapa yang berhak menerimanya. Saya tidak punya hak untuk membagi-bagikan pada orang lain. Bukan tugas saya. Saya tidak punya kewajiban untuk berbuat seperti itu. Walaupun saya bisa saja membawa ini disediakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan saya tahu itu. Tapi saya tidak diberi tugas seperti itu. Yang angkat telepon, Pak. Ternyata yang datang orang tua, mantan Menteri Sosial, Pak. Yang biasa menerima uang-uang seperti itu. Saya makanya, Pak, qiyadahnya seperti itu. Pemimpinnya seperti itu. Rakyatnya tegar. Qur'annya akrab. Salatnya di masjid. Apalagi yang kurang? Maka wajar, Pak, kalau bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, Pak, dari sini nanti Israel akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian datang, Pak, orang tua ini namanya Abu Usama, Syekh Abu Usama gitu. Dia katakan, "Itu apa ini?" gitu. "Hadzalakum." La kata dia. Saya bilang, "Itu hadzalakum." Ente bagi. La. Sebutkan. "Kenapa kau masih lebih?" kata dia. Dia tanya sama kita, "Kok tidak diberikan kemarin-kemarin?" kata dia. Ya, saya tidak berani ngasih tahu, Pak, malu ngasih tahu karena kita bisa hitung-hitungan masalahnya jemaah sekalian gitu. Saya diam gitu. La bas hada khata' minna. Ini kesalahan dari kita itu. Sebutkan untuk siapa ini gitu. Saya teringat, Pak, kepada orang-orang yang sedang ribat fisabilillah, yang berada di garda terdepan di perbatasan itu. Pemuda-pemuda, Masya Allah, yang katanya mereka, Pak, di siangnya bekerja di toko roti, menjadi tukang bersih di lapangan, segala macam malamnya mereka ribat fisabilillah. Berikan pada mereka. Kata Syekh ini, sami'na wa ata'na, katanya. Dia siap menjalankan amanah itu. Terakhir ya akhil karim, saya nanti akan bicara. Allahu Akbar. Begitu kita berangkulan mau pulang, dia, Pak, menyampaikan pesan kepada kita, ya akhi, terima kasih. Wujudukum huna, ziyaratukum huna. Ini membuat kami semakin tegar di lapangan, memotivasi kami untuk terus berpegang teguh dengan tali jihad ini, kata dia. Saya terima kasih atas kedatangan antum, atas dukungan moral antum, atas dukungan materi antum, luar biasa ini. Walaupun ya akhi, materi yang kita bawa dibandingkan dengan saudara-saudara kita dari Timur Tengah nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, kadang-kadang saya malu ya, tampil di Jawab Post, tampil di Runari, tampil di Facebook, di Twitter, tambah saya aduh, membawa sesuatu yang kemudian sebenarnya, Pak, ini hatta 10 kali seperti itu, Pak, nggak akan mampu membangun Gaza. Tapi minimal bagi kita itu betul-betul bentuk perasaan kita yang kita berikan pada mereka. Dan insya Allah, Pak, sumbangan antum tepat sasaran, diterima oleh orang yang punya amanah dalam memegang amanah seperti itu, insya Allah gitu. Dia mengatakan sebelum pulang jemaah sekalian, ya akhi, sampaikan, saya lebih bahagia lagi, kata dia, manakala antum nanti di Indonesia, teman-teman antum, saudara-saudara antum tidak lupa mendoakan kami di sini gitu. Ya akhi, doakan kami, kata dia, karena doa antum menyemangati kami. Tidak bisa tiap hari, seminggu sekali tidak apa-apa, kata dia. Tidak bisa seminggu kali, ingatkan kami sebulan sekali, sampai setahun sekali. Sampai begitu, Pak. Kenapa? Karena doa antum semua akan diterima oleh Allah dan membuat kami semakin tegar di lapangan seperti itu. Naam ya akhi. Ini foto-fotonya terakhir saja, Pak, ya. Naam. Adzan, ha? Taib.